Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan neraca dagang nasional Januari 2023 surplus 3,87 miliar dolar Amerika. Ini adalah kembali surplus dalam 33 bulan berturut-turut. Namun secara statistik besaran surplus itu terus turun sejak November 2022. Apakah rekor surplus 33 bulan berturut-turut ini bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Faisal, Mas Fitra, selamat siang. Selamat siang, Bung Leo. Ya, Mas Fitra, kalau kita lihat masih surplus, tapi ada penurunan karena disebut-sebut karena memang volume ekspor komoditas menurun, kemudian juga harga sebagian komoditas turun. Apakah memang benar demikian atau ada penyebab lain, Mas Fitra? Ya, Bung Leo. Jadi ada beberapa sebab ya. Yang pertama adalah karena aktivitas eksternal, terutama kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan juga diikuti oleh negara-negara lainnya. Maka ini memicu slower demand, ya. Dan secara umum itu pastinya akan memukul harga dari komoditas. Seperti kita lihat juga berangsur-angsur, ya, surplus kita memang makin lama semakin kecil meskipun masih surplus. Oke, jadi itu pertama karena memang ada efek dari slower demand-nya. Yang kedua adalah dari sisi domestik kita melihat bahwa industri kita ini mulai berekspansi. Artinya penyerapan dari sisi domestik ini cukup kuat gitu kan. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index in Manufacturing ini sudah beberapa kali juga ya, bahkan kita sudah setahun terakhir ya, mengalami masa ekspansi yang cukup signifikan di atas 50 terus. Nah, ini kemudian menyerap input produksi dari apa yang sebelumnya kita ekspor. Nah, input produksi ini kemudian diserap oleh industri domestik kita. Kalau kita lihat dari performa ekspor yang paling signifikan adalah memang masih dari sisi komoditas dan input produksi. Kita lihat seperti misalnya CPO, besi baja, ya, dan kita lihat negara-negara partnernya seperti Amerika Serikat, Filipina dan juga India. Ini di satu sisi mengindikasikan bahwa memang selama ini kita sangat signifikan mengekspor input produksi dan komoditas karena memang aktivitas industri kita yang masih suboptimal. Ketika berangsur menjadi membaik, nah ini terserap di dalam negeri. Oke, kalau secara sederhana ya, Mas Fitra, secara umum, apakah artinya surplus dagang 33 bulan berturut-turut ini sesuatu yang baik untuk ekonomi Indonesia atau seperti apa? Ya tentu ini suatu hal yang baik ya, karena kalau kita lihat selama pandemi, Bung Leo, ini aktivitas konsumsi ini kan berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Nah, sehingga yang berhasil membawa kita juga untuk tumbuh di atas 5%, salah satunya adalah aktivitas dari perdagangan internasional. Gitu. Kalau kita lihat data dari pertumbuhan ekonomi kemarin, itu masih konsumsi itu pertumbuhannya masih 4,8, 4,9%. Artinya masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Ya, di satu sisi ini bagus karena ada diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi yang lain catatannya adalah selama ini ternyata yang kita ekspor itu kebanyakan input produksi, Bung Leo. Nah, berdasarkan hasil simulasi kami, ini menunjukkan bahwa kalau kita terlalu agresif melakukan ekspor input produksi, justru sebenarnya di jangka menengah dan panjang ini agak constraining buat industri kita, gitu ya. Ketika dibutuhkan maka langka. Nah, jadi hasil simulasi menunjukkan ada efek kontraksi antara minus 0,8% sampai 1,5% di tahun 2023 ini untuk pertumbuhan ekonomi yang seharusnya mungkin kalau target makro APBN 5,3% pertumbuhan ekonomi tahun ini mungkin hanya bisa 4%, karena kalau terlalu agresif mengekspor input produksi. Jadi itu catatannya gitu. Ekspor di satu sisi kita butuhkan sebagai cara untuk mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi yang lain ekspor yang mana? Nah, ekspornya harus yang bukan dalam konteks input produksinya yang dibutuhkan industri dalam negeri. Sekarang kan sudah berekspansi nih. Nah, ini ditakutkan nanti pada saat dibutuhkan malah langka. Yang kita harus lakukan adalah end produknya, ya, hilirisasi, yang sekarang sebenarnya tengah dikejar oleh pemerintah Jokowi. Ya, Mas Fitra, kalau lihat impor itu kan meningkat juga, sebetulnya ada sebagian adalah makanan ya, bahan pangan.
karena disebut-sebut beras itu sudah atau sedang dalam proses impor juga. Itu seberapa signifikan ya meningkatkan impor atau memang lebih besar impor barang modal untuk industri manufaktur seperti yang Anda katakan tadi? Kalau kita lihat dari postur impor, 90% itu untuk bahan baku dan bahan kebutuhan industri. Nah, hanya 10% atau bahkan kurang yang untuk kebutuhan konsumsi, gitu ya. Kalau kita melihat angka peningkatan dari sisi produk-produk konsumsi itu tidak akan terlalu signifikan menipiskan surplus begitu ya, karena memang itu tidak tidak apa namanya terlalu berperan ya. Ya, Tapi di sisi yang lain ini adalah satu berita positif juga bahwa aktivitas konsumsi kita kan juga sudah cukup meningkat gitu. Artinya ada geliat ekonomi. Orang-orang mulai spending more meskipun sebenarnya masih di bawah batas optimalnya gitu kan karena masih sekitar 4,8%. Nah, ya mungkin nanti kita harapkan nanti di kuartal keduanya mudah-mudahan bisa meningkat lagi gitu Bung Leo. oke. Kalau impor 90% adalah bahan baku atau bahan industri. Kalau untuk ekspornya, apakah memang mayoritas masih karena komoditas atau ada ekspor lain juga yang mulai pelan-pelan meningkat, Mas Fitra? Em, Kalau kita melihat misalnya tadi besi baja, itu kan klasifikasinya intermediate goods ya. Oke. Itu input produksi. Terus kita melihat CPO, meskipun itu masuk dalam klasifikasi manufacture, ya, tetapi tetap aja itu masuknya ya komoditas lah. Itu kan ada juga mineral dan seterusnya. Nah, ada satu yang kemudian meningkat ya stainless steel. Nah, stainless steel ini kan sebenarnya dalam konteks pelajaran kita dalam melakukan hilirisasi. Ya. Bagaimana kemudian hilirisasi di nikel, turunan keempatnya itu kan ferronikel, dicampur dengan krom, kita bisa kemudian mengekspor stainless steel. Nah, sebagai konsekuensinya, Uni Eropa sekarang misuh-misuh. Ya, mereka juga selain kemarin menuntut kita WTO di nikel, yang mana kita kalah, sekarang menuntut lagi dia masuk anti dumping dan juga countervailing untuk stainless steel karena mereka merasa tersaingi pasarnya gitu ya. Dalam konteks itu kita on the right track melakukan hilirisasi, meningkatkan nilai dari produk dan menciptakan produk-produk baru yang kompetitif di pasar luar negeri begitu. Ya. Mas Fitra, dicatat juga bahwa tadi Anda sudah sebut juga ya, bahwa Indonesia surplus itu ada 3 negara ya yang signifikan, Amerika, Filipina, India. Apakah ini artinya memang Indonesia sudah berhasil mendiversifikasi pasar ekspornya? Karena kita lihat ada Filipina, ada India, atau seperti apa ya sebetulnya peningkatan itu terjadi? Kenapa, Mas? Iya, jadi kalau kita lihat Amerika Serikat, India, dan Filipina, itu sebenarnya klasifikasinya masih pasar tradisional, Bung Leo. Nah, jadi kalau untuk mitra non-tradisional itu masih bawah lah. Ya, kalau kita sebut mitra non-tradisional berarti kita bicara mengenai Afrika, di situ ada Senegal, South Africa, dan seterusnya, Amerika Latin, yang mana itu belum tercermin di yang paling top. Tapi di sisi yang lain, ini sebenarnya bagus, kita berhasil memaintain hubungan kita dengan partner terdekat kita. Nah, terutama misalnya kalau kita lihat dari sisi Amerika Serikat. Saya sering kali menyebut bahwa pandemi ini menghadirkan 2 hal sekaligus. Yang pertama China factor, yang kedua adalah relocation factor. China factor, mereka ini industrinya masih suboptimal selama pandemi, Bung Leo. Makanya mereka engage more dengan ASEAN. Makanya mereka itu impor banyak dari ASEAN dan juga Indonesia. Indonesia juga dapat gitu ya kelimpahan. Nah, yang kedua adalah relocation factor. Amerika Serikat, Eropa, Jepang itu mulai sedikit demi sedikit memindahkan aktivitas produksi dari China ke tempat lain. Nah, sebagai salah satu cara atau low hanging fruits-nya adalah mengimpor dulu ya input-input produksi yang selama ini mereka tergantung pada China. Dan ketika Amerika Serikat berada di atas, saya rasa itu adalah justifikasi dari hipotesis saya sebelumnya bahwa ini memang ya sangat natural mereka mencari alternatif selain China. Yeah. Jadi pasar tradisional memang belum menunjukkan peningkatan ya untuk menyerap barang-barang dari Indonesia, Mas Fitra? Secara gravitasi ekonomi dia masih sangat berperan ya dan sangat relevan. Traditional partner kita seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan negara-negara ASEAN. Yeah. Ya. Nah, ini masih sangat signifikan. Terkhusus untuk Filipina, ini yang menarik bahwa sebenarnya dalam konteks intra-regional trade share di ASEAN, ini sebenarnya kita masih rendah dengan sesama negara-negara ASEAN. Kurang lebih 25%-an di bawah bahkan. Selebihnya dengan aktivitas negara di luar ASEAN. Nah, ketika Filipina muncul di atas, padahal mereka bukan investor terbesar kita. Yang biasanya ada Singapura, ya kan, ada Malaysia. Tapi kenapa tiba-tiba Filipina masuk sana? Nah, ini adalah salah satu, saya rasa, peluangan jaringan rantai produksi kita yang dalam konteks parts and komponen. Coba lihat komponennya yang ekspor kita ke Filipina.
part components, machineries dan seterusnya. Dimana ini sebenarnya adalah berita baik karena dengan demikian kita berhasil juga untuk mengekspansi ASEAN Production Network ya sedikit demi sedikit. Ya, Ya. selama ini kita memang ketinggalan dengan negara-negara ASEAN yang lain, tapi sekarang kita sudah mulai terintegrasi. Itu adalah berita baiknya, Bung Leo. Oke, Mas Faisal, kita menghadapi tadi Anda sudah sempat sentuh sedikit China reopening, dan itu kan dikhawatirkan kalau di pasar modal sudah terlihat ya Mas Fitra ya, bahwa banyak modal yang keluar dari Jakarta itu konon katanya tersedot ke China, ke Tiongkok. Kalau kita lihat reopening ekonomi China ini atau Tiongkok akan berdampak apa ke neraca dagang Indonesia? Iya, ada berita baik dan ada berita buruk. Ya, berita buruknya adalah ya tadi seperti yang Bung Leo sampaikan. Kan ini kalau kita bicara mengenai intensitas investasi selama ini diparkir dulu di ASEAN dan juga terutama juga di Indonesia. Kenapa? Karena ya China sedang tidak baik-baik saja. Tapi ketika China reopening, makanya mereka balik lagi ke sana. Tapi secara umum, net welfare benefitnya itu akan jauh lebih positif. Kenapa? Karena China itu adalah lokomotifnya Asia. Dengan demikian saya rasa growth factor dari China ini akan jauh lebih dari sekedar mengkompensasi arus modal yang keluar tadi. Ini kan hanya efek yang sifatnya sebenarnya transitory. Yeah. Sebenarnya efek yang kita harapkan di jangka panjang adalah karena China dengan establishing their own production network yang sekarang mulai engage dengan lumayan signifikan dengan ASEAN, saya rasa kita akan juga terbawa serta ke sana. Karena sedikit demi sedikit kita mulai masuk dan berpartisipasi dalam jaringan nanti produksi China, dan itu adalah bagus. Kita go with the money. Ya, kalau melihat struktur tadi ya, Anda sudah elaborasi, Mas Fitra, ekspor kita banyak di mana, impor kita banyak di mana. Apakah memang artinya Indonesia bisa mempertahankan surplus dagang selama 33 bulan dan akan terus terjadi di tahun ini? Atau proyeksinya mungkin akan semakin menipis karena memang global demand masih tetap melesu karena terutama financial tightening tadi yang Mas Fitra sudah sampaikan? Ya, ada kecenderungan tapering atau smoothing, tapi saya masih melihat ada potensi surplus, terutama ketika kita mulai mempercepat aktivitas hilirisasi, Bung Leo. Ya, selama ini yang meskipun kita sudah dituntut kalah di WTO, tapi itu belum inkrah. Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa kita go ahead dengan itu. Bahkan sekarang kita mulai mengidentifikasi bauksit. Ya, selama ini kita kan impor dari Australia itu alumina, ya. Padahal bauksit itu bisa diolah di dalam negeri menjadi alumina itu sendiri, dan itu bisa diekspor ke China, bisa diekspor ke negara-negara lain gitu. Dan ini saya rasa adalah ongoing proses. Kalau misalnya kita bisa mempercepat itu, maka saya rasa ya kita bisa mempertahankan surplus tanpa harus mengorbankan ekonomi. Kenapa? Tadi saya bilang, ketika misalnya kita surplus dengan yang kemarin input produksi dan komoditas, ketika itu dibuat terlalu agresif, maka ya ketika kita butuhkan dia nggak ada, justru efek kontraksi terhadap ekonominya justru lebih signifikan gitu, Bung Leo. Meskipun beberapa orang mengatakan sebetulnya harus lebih berhati-hati terkait dengan kalau kita bicara mineral atau logam, itu harus dipilah-pilah apakah memang kemudian hilirisasi itu benar-benar hasilnya bisa diserap industri kita, karena konon katanya kapasitasnya masih kurang. Pendapat Mas Fitra? Iya, itu bagian chicken and egg gitu ya. Kalau misalnya kita menunggu sampai itu kapasitasnya terisi, maka itu tidak akan kita tidak akan memulai hilirisasi itu juga, gitu kan. Nah, ada beberapa contoh kasus di tempat yang lain, bukan di bauksit dan bukan di nikel, ada di beberapa komoditas lain. Ketika kita kemudian meningkatkan misalnya dari sisi impor input produksinya itu secara cukup signifikan, itu secara nggak langsung itu akan memperbesar kapasitas produksi di dalam negeri. Nah, saya rasa dengan analogi yang sama, ketika kita kemudian menumpuk input produksi, pada akhirnya akan terjadi efek aglomerasi kok. Ya, industri itu akan muncul entah itu dari dorongan dalam negeri atau investasi lain yang masuk. Kalau secara kapasitas kita mungkin terbatas, orang lain akan mulai mengintai gitu. Investor akan mulai mengintai. Oh, di situ menumpuk input produksi, maka saya harus pindahkan basis produksi saya ke sana. Itu yang kita harapkan. Jadi kita memang harus menambah banyak gula supaya semutnya berdatangan, kurang lebih begitu ya? Yes. Melihat situasi geopolitik yang sekarang memang masih terus tidak berubah. Perang Rusia-Ukraina kan masih terjadi ya, Mas Fitra. Kita belum tahu kapan itu akan berhenti seperti apa. Lalu juga ada ancaman ketegangan geopolitik di Taiwan, di Laut Cina Selatan. Apakah memang menjadi
penting untuk kita mempertahankan kondisi sekarang, atau memang harus lebih gencar lagi cari pasar-pasar non-tradisional untuk meningkatkan ekspor kita, untuk menjaga neraca dagang nasional tetap surplus? Sebenarnya keduanya bisa dilakukan secara sekaligus, Bung Leo. Kita dalam hal ini ketika ada konflik geopolitik yang berubah hanya petanya saja. Sebelumnya kita juga tim kami mengidentifikasi bahwa Rusia dan juga Ukraina perang ini termasuk mitra non tradisional kita yang harus dieksplor lagi. Nah, sekarang masalahnya di Eropa Timur sudah merah semua, akhirnya sudah sangat beresiko. Petanya berubah, tetapi strategi tetap sama. Kita masih tetap mencari mitra non tradisional, membangun FTA, EPA dan seterusnya. Di sisi yang lain, ya kita masih go ahead dengan proses entah itu hilirisasi atau kemudian kita memperkuat institusi investasi. Salah satunya adalah Omnibus Law untuk kemudian mengikat investasi sehingga bisa lebih sustainable. Saya rasa itu. Dan yang menariknya, Bung Leo, meskipun dalam kondisi sekarang itu ada beberapa yang juga akan terjadi di jangka menengah panjang. Ada ASEAN Outlook on Indo-Pacific, ya, melibatkan ASEAN dan juga negara-negara Asia Indo-Pasifik. Di sisi yang lain ada Indo-Pacific Economic Framework yang diinisiasi oleh Biden dan tim. Nah, ini semua lokusnya adalah di ASEAN. Sehingga biar bagaimanapun ada konflik geopolitik di Eropa, tetapi ASEAN masih menjadi rebutan, dan oleh karena ini adalah menjadi masa depan yang sangat menjanjikan buat kita semua. Ibaratnya perempuan cantik, maka Asia Tenggara dengan Indonesia yang menjadi kekuatan terbesar di dalamnya tetap akan memainkan peran strategis, dan itu bisa menguntungkan ekonomi nasional. Betul ya, Mas ya? Exactly, Bung Leo. Baik. Kita ikuti nanti berarti seperti apa perkembangan ke depan. Semoga bisa ketemu pasar-pasar non-tradisional dan pasar tradisional bisa dipertahankan. Untuk saat ini terima kasih Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Mas Fitra, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat siang. Sama-sama, Bung Leo. Selamat siang.